Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niken Kusumawardhani SEMSC AKSIE selaku dosen pertama dan Bapak Profesor Yuliansa SEMSA PhD AKTSIE selaku dosen kedua mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi manajemen bab 10 yaitu pusat pertanggungjawaban. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Repa Agustina dengan NPM akhir 037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laporan kinerja perusahaan. Laporan kinerja perusahaan adalah alat penting yang digunakan manajemen untuk menilai kesehatan finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu. Melalui laporan ini, manajemen bisa melihat apakah perusahaan berjalan sesuai target atau mengalami penyimpangan. Ada 4 jenis utama laporan kinerja. Yang pertama, laporan laba rugi, yang menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban perusahaan serta menghasilkan laba bersih sebagai hasil akhirnya. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Ini menunjukkan apa saja aset yang dimiliki perusahaan, kewajiban atau utangnya, dan ekuitas. Yang ketiga, laporan arus kas, yaitu memantau kas masuk dan keluar untuk memastikan likuiditas. Dan yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas, menjelaskan perubahan modal pemilik perusahaan. Selanjutnya, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan unit atau bagian dalam organisasi yang diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu dan bertanggung jawab atas hasil atau kinerjanya. Unit ini bisa berupa departemen, divisi, atau bahkan unit yang lebih kecil. Dalam sistem akuntansi manajemen, pusat pertanggungjawaban digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan seberapa baik mereka menggunakan anggaran yang telah ditetapkan atau sejauh mana mereka berhasil mencapai target. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengendalian manajemen, karena setiap unit memiliki tanggung jawab yang jelas serta membantu dalam perencanaan anggaran, agar sumber daya bisa dialokasikan secara efisien. Lalu, indikator kinerja keuangan. Untuk menilai apakah pusat pertanggungjawaban sudah berjalan secara efektif dan efisien, digunakan berbagai indikator keuangan. Indikator-indikator ini membantu manajemen melihat kinerja dari sisi keuangan dan operasional. Pertama, ada ROI atau Return on Investment, yaitu imbal hasil atau atas investasi. Ini menunjukkan seberapa efektif unit dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Kedua, margin laba bruto, yang menggambarkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh sebelum memperhitungkan beban operasional. Ini sangat berguna untuk mengevaluasi efisiensi produksi atau penyediaan layanan. Ketiga, margin laba operasi. Ini memberikan gambaran tentang profitabilitas operasional secara keseluruhan setelah dikurangi beban operasional dan mencerminkan efisiensi pengelolaan. Lalu yang keempat, perputaran persediaan. Ini menunjukkan seberapa cepat persediaan dijual dan digantikan, yang berarti seberapa efisien manajemen dalam mengelola stok barang. Dan terakhir, DSO atau Day Sales Outstanding, ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan. Semakin kecil DSO, semakin cepat arus kas masuk perusahaan. Selanjutnya itu adalah pengukuran kinerja non-keuangan. Jadi tidak semua aspek kinerja bisa diukur dengan uang. Oleh karena itu, indikator non-keuangan juga sangat penting dalam mengevaluasi pusat pertanggungjawaban. Indikator ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang kinerja organisasi secara menyeluruh. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Ini menunjukkan sejauh mana pelanggan merasa puas terhadap produk atau layanan kita. Tingkat kepuasan yang tinggi bisa meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat citra perusahaan. Kedua, kualitas produk atau jasa. Kualitas yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga bisa menekan biaya akibat kegagalan atau retur. Ketiga, efisiensi operasi. Ini menunjukkan seberapa efektif unit menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output. Operasi yang efisien tentu berdampak pada penghematan biaya. Keempat, inovasi. Inovasi yang konsisten membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen, serta menjaga daya saing. Dan yang kelima, pengembangan karyawan. Ini penting untuk menjamin keberlanjutan dan kesiapan sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi tantangan di masa depan. Lalu, akuntansi pusat pertanggungjawaban. Akuntansi pusat pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan yang dirancang untuk mencatat informasi keuangan berdasarkan siapa yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas, bukan hanya berdasarkan jenis transaksi. Pendekatan ini membuat informasi yang dihasilkan lebih relevan dan berguna untuk pengambilan keputusan manajerial.
Dalam sistem ini, unit organisasi dibagi menjadi beberapa jenis pusat tanggung jawab. Yang pertama, ada pusat biaya. Unit ini hanya bertanggung jawab terhadap pengeluaran. Contohnya seperti departemen produksi, kinerjanya dinilai dari seberapa efisien mereka mengelola biaya. Kedua, pusat pendapatan. Unit ini bertanggung jawab menghasilkan pendapatan, seperti departemen penjualan. Fokus evaluasinya adalah pada pencapaian target penjualan atau pemasukan. Yang ketiga, yaitu pusat laba. Unit ini mengelola pendapatan sekaligus biaya, sehingga kinerjanya dinilai dari kemampuan menghasilkan keuntungan. Contohnya adalah sebuah cabang perusahaan. Dan keempat, pusat investasi. Unit ini tidak hanya menghasilkan laba, tapi juga bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan aset. Contohnya bisa berupa unit bisnis strategis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sistem pelaporan akuntansi dalam pusat pertanggungjawaban berperan penting dalam membantu manajemen mengontrol dan mengevaluasi kinerja setiap unit secara lebih akurat dan objektif. Dengan adanya informasi yang terstruktur berdasarkan tanggung jawab masing-masing unit, manajemen dapat mengetahui mana unit yang efisien dan mana yang perlu ditingkatkan. Baik indikator keuangan maupun non-keuangan sama-sama penting. Indikator keuangan memberikan gambaran efisiensi dan profitabilitas, sedangkan indikator non-keuangan memberikan wawasan tentang kualitas, inovasi, dan kepuasan. Jika kedua jenis informasi ini dikombinasikan dan dianalisis dengan baik, maka manajer dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis, sehingga tujuan organisasi bisa dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.